المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin yang insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang dimana Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam tentunya. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman yang harus kita syukuri, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepada nikmatku dan telah kuridhai Islam itu jadi agamamu. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, makna dari ayat tersebut adalah hadhihi akbaru ni'amillah azza wa jalla ala hadhihi ummah haitsu akmala ta'ala lahum dinahum fala yahtaju ila dini ghairi wala ila nabiyyi ghairi nabiyyihi. Menurut tafsir Al-Quran Al-Azim dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, maksudnya adalah ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar pada umat ini, di mana Allah menyempurnakan baginya agama Islam ini. Maka mereka tidak butuh ajaran-ajaran lain, tidak butuh pada nabi selain nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk selalu bertakwa kepadanya sebagaimana bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah takwa ini seperti yang tadi kita sampaikan di mukadimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surah Ali Imran ayat 102. Salawat serta salam tentunya tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena Allah masih memanjangkan umur kita. Sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam bulan Ramadan. Kita saat ini sudah memasuki hari kedua di bulan Ramadan.
Banyak saudara-saudara kita, tetangga kanan kiri kita yang dulu tahun lalu berpuasa bersama-sama dengan kita, tapi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kita sering mendengar bahwa ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulibat abwaabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1899 dan hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1079. Dalam riwayat yang lain masih menurut hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Idza kana Ramadan futihat abwaabur rahmah wa ghulatil abwaabul jahannam wa sulasil syayatin." Jika masuk Ramadan, pintu-pintu rahmat dibukakan, pintu-pintu jahanam ditutup, dan setan-setan pun diikat dengan rantai. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 3277 dan Imam Muslim nomor hadis 1079. Yang menjadi permasalahan adalah saat kita memaknai hadis ini, di situ Nabi SAW menyampaikan wasufidati syayatin, setan-setan dibelenggu. Apa benar setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita merujuk dari beberapa kitab ulama tafsir dan kita melihat realita yang ada di sekitar kita, kita sering melihat katanya setan-setan dibelenggu, tapi kenapa banyak terjadi maksiat juga di bulan Ramadan? Katanya setan-setan dibelenggu, tapi kenapa ghibah, namimah, dusta, bohong, dan perbuatan dosa lainnya masih sering kita temukan? Mungkin kita sendiri yang melakukan. Ada apa sebenarnya? Bagaimana dengan pemahaman tadi? Pemahaman bahwa setan-setan dibelenggu. Ternyata ada beberapa pemahaman yang bisa saya simpulkan dari beberapa kitab. Yang pertama, dari Al-Qadi Iyad yang menyatakan bahwa maksud setan-setan dibelenggu secara hakiki memang setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara hakiki, secara tekstual memang setan-setan dibelenggu. Tapi di sisi lain, dari pemahaman ulama yang lain menyampaikan, pemahaman yang pertama tadi kita sampaikan, setan-setan secara zahirnya memang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang lain menyampaikan lagi, yang dibelenggu itu adalah setan-setan besar, setan-setan yang kuat, yang dimana dia tidak bisa menembus pintu langit. Karena apa? Tadi kita sudah menyampaikan dalam hadis tadi bahwa Allah membuka pintu surga. Pintu surga dibuka, pintu jahanam ditutup. Pemahaman ulama yang kedua bahwa setan tidak bisa berkeliaran. Setan masih bisa menggoda, itu setan-setan yang ilmunya masih rendah, yang kekuatannya masih rendah. Kemudian yang ketiga, pemahamannya adalah maksud setan-setan dibelenggu di sini bahwa setan-setan besar seperti iblis dan anak buahnya itu dibelenggu, tapi setan yang ada pada diri kita itu tidak bisa dibelenggu, dan itu mungkin yang mengajak kita ke dalam perbuatan maksiat dan dosa. Siapa itu setan yang ada pada diri kita? Qarin. Kata Nabi SAW, di setiap manusia itu ada qarin yang mendampinginya, baik itu dari golongan jin dan qarin dari golongan malaikat. Qarin dari golongan jin ini mengajak selalu orang, memberikan was-was kepada manusia untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi qarin dari golongan malaikat itu mengajak manusia untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi korin yang ada di diri kita itu tidak dibelenggu. Jadi hawa nafsu kitalah yang ternyata yang menjadi selama ini permasalahan yang selalu membuat dosa pada diri kita. Ghibah, berdusta, melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pemahamannya. Jadi tidak salah kata Nabi SAW yang diriwayatkan dalam hadis Imam Tabrani bahwa banyak orang yang berpuasa selama di bulan Ramadan yang didapatkan hanya lapar dan haus saja. Dia melewatkan masa-masa di mana dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia melewatkan masa-masa di mana dia harusnya tambah lebih baik. Dia melewatkan masa-masa yang dimana dia harusnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW begitu. Banyak orang yang berpuasa tapi didapatkan hanya lapar dan haus saja. Permasalahan ternyata dalam diri kita. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, puasa ini harusnya menjadi benteng bagi kita. Karena kata Nabi SAW, setan itu jalan mengalir di aliran darah tubuh manusia. Sumbat aliran jalanannya. Dengan cara apa? Berpuasa. Harusnya dengan berpuasa tidak ada lagi hawa nafsu kita. Harusnya dengan berpuasa kita bisa menahan diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini harusnya menjadi momentum bagi kita. Mumpung ini masih hari kedua, manfaatkan sisa umur kita. Siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir kita. Sudahkah kita berhenti menggibah saudara-saudara kita? Sudahkah kita berhenti membicarakan saudara-saudara kita? Sudahkah kita berhenti memfitnah saudara-saudara kita? Sudahkah kita berhenti melakukan perbuatan dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini saatnya lakukan perubahan besar. Siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir kita. Tidak ada pastinya, tidak ada kepastian kita bisa hidup sampai Ramadan tahun depan. Jangan sampai kita seperti tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hanya dapat lapar dan haus saja, tidak mendapatkan keistimewaan apapun di dalam bulan Ramadan yang akan kita jalani. Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita baca di dalam hadis yang tadi saya sampaikan, setan-setan dibelenggu. Ada beberapa kenikmatan yang kita dapatkan kalau kita pahami bahwa Ramadan ini benar-benar bulan yang penuh ampunan. Yang pertama, hadis Nabi SAW tadi, pintu-pintu surga dibuka. Tandanya apa? Tandanya kita harus bersemangat ini. Mumpung Allah berikan obral pahala yang sebesar-besarnya. Pintu surga itu ada 8. Semua dibuka pada bulan Ramadan ini. Pintu neraka itu ada 7. Semuanya ditutup pada bulan Ramadan ini. Kenapa pintu surga itu lebih banyak daripada pintu neraka? Itu membuktikan tandanya kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada murka dan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Mari, yuk manfaatkan sisa-sisa umur kita. Terakhir, saya ingin menyampaikan hadis Nabi SAW. 3 hadis ini selalu kita dengar, dan mudah-mudahan 3 hadis ini menjadi motivasi bagi kita. Yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan salat qiyamul lail, salat tarawih dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, yakin dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Yang ketiga, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghafir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya. 3 hadis ini seakan mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah benar-benar sayang kepada kita. Contoh, misalkan orang berpuasa, mensoma Ramadan, tidak semua dari kita mampu untuk berpuasa. Misalnya kondisi yang sudah uzur, tua, ya, kondisi yang kedua mungkin karena dia sakit, dia tidak bisa berpuasa. Allah masih kasih keringanan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Doa apa? Salat malam, salat tarawih itu mengganti pahala yang tadi, mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ternyata salat tarawih tidak bisa juga, tidak bisa setiap hari kita lakukan. Ada satu, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban. Dengan kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan ampuni setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kita, motivasi bagi kita untuk perbaikan diri kita. Jangan sampai Ramadan kali ini sama dengan Ramadan yang kemarin, tidak ada peningkatan keimanan, tidak ada perubahan yang signifikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita dalam setiap langkah-langkah kita. Kita disampaikan sampai akhir Ramadan nantinya. Kita disampaikan melewati Ramadan ini dengan titel yang Allah berikan, menjadi la'allakum tattaqun. Orang-orang atau hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum wa li sa'iril muslimina innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa akhiru da'wa walhamdulillahi rabbil alamin.